Halo semua, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Karena pembahasannya tentang Dekret Presiden, gue sengaja pakai kaos ini biar kerasa banget pembahasan tentang kebangsaannya. Mari kita bahas Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Berawal dari pemilu tahun 1955 yang diharapkan oleh rakyat bisa mengubah kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia yang saat itu memang sedang bergejolak, berhasil membentuk DPR dan juga Dewan Konstituante. Akan tetapi, pembentukan ini tidak menjadikan kondisi perpolitikan yang ada di Indonesia makin membaik. Namun, malah sebaliknya, kondisi perpolitikan Indonesia semakin memburuk sejak pemilu tahun 1955 ini. Di antaranya adalah perbedaan pandangan tentang perpolitikan yang ada di kalangan elit, perbedaan pendapat di kalangan militer, pertikaian pemerintah daerah melawan pusat, dan juga semerautnya kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Dewan Konstituante dibentuk untuk merancang dan membuat undang-undang dasar yang akan dijadikan pedoman. Karena pada saat itu, Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Akan tetapi, pada kenyataannya, Dewan Konstituante ini tidak berhasil menyelesaikan rancangan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tahun itu mendesak untuk menjalankan demokrasi terpimpin. Bahkan, hingga tahun 1959, Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya untuk merancang undang-undang. Maka dari itu, pada tahun 1959, lahirlah Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Itu karena gagalnya Dewan Konstituante membentuk rancangan undang-undang dasar yang memang itu menjadi hal yang sangat fundamental bagi Indonesia. Maka dari itu, pada tanggal 5 Juli tahun 1959, di Istana Merdeka disahkanlah Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 oleh Presiden Soekarno dengan kerangka sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Lalu setelah dibentuknya Dekret Presiden tahun 1959, maka apa sih isi dari Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 tersebut? Isinya adalah yang pertama adalah pembubaran Dewan Konstituante. Kenapa kok dibubarkan? Karena tadi Dewan Konstituante tidak bisa menyelesaikan tugasnya, yaitu membuat undang-undang dasar yang baru. Yang kedua yaitu tentang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dan yang keempat adalah pembentukan DPAS dan juga DPRS. Baik, itulah sekilas pembahasan tentang Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Semoga dengan menonton video ini, teman-teman semua bisa paham apa itu Dekret Presiden tahun 1959.